Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat semuanya. Saya harapkan dalam keadaan sehat-sehat semua. Ya, anak-anak, hari ini kita lanjutkan membahas masalah himpunan, yaitu yang terakhir. Dan nanti setelah ini kita bahas, nanti terus kita adakan ulangan langsung ya. Maka perhatikan baik-baik. Kita akan membahas tentang masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan. Ya, ini nanti lebih banyak pada menyelesaikan masalah yang terkait dengan himpunan. Langsung saja ke contoh. Ya, contoh 1. Dalam suatu kelas terdapat 20 orang siswa senang minum milkshake. Apa itu milkshake? 15 orang siswa gemar minum green tea. 5 siswa senang minum keduanya. Dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini? Tentunya ini kita tidak lepas dari gambar diagram Venn. Maka langkah yang pertama adalah menggambar diagram Venn-nya dulu. Maka dari itu ini perintahnya adalah gambarlah diagram Venn untuk menyatakan keterangan di atas. Ya. Diingat-ingat ya anak-anak, tadi yang gemar minum milkshake tadi ada 20. Ya. Kemudian yang green tea 15. Lalu yang 5 siswa senang minum keduanya dan 3 orang siswa tidak senang keduanya. Nah, bagaimana gambar diagram Venn-nya? Ini kita gambar di sini, ya. Kita gambar di sini. Dan ini kita gambar ini yang senang milk, ya. Kemudian ini yang gemar green tea. Nah, ini yang milk ya. Nah, himpunan milk. Ini yang green tea. Nah, kita beri nama himpunan G. Nah, untuk mengisinya supaya tidak keliru, maka kita isi yang di tengah-tengah ini. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah yang gemar kedua-duanya atau yang suka kedua-duanya. Ini ya, yang senang keduanya. Tadi ada berapa anak-anak yang senang keduanya? Kita lihat. Diingat-ingat ya, yang senang keduanya 5. Yang senang keduanya 5. Maka tadi yang di tengah tadi kita isi 5. Terus ini nanti kalau mengerjakan ditulis dulu ya, yang senang milk 20, yang green tea 15, yang kedua-duanya 5. Maka yang kita isikan, kita ulangi, yang kita isikan yang di tengah-tengah dulu. Ini tadi, nah, ini tadi yang milk, ini yang green tea, yang kita isi yang di tengah dulu sebanyak 5. Nah, ini kita isi 5. Nah, kemudian setelah itu tadi yang senang milk ada berapa? 20 ya. 20 itu sudah ada 5. Berarti kurang berapa? Kurang 15. Maka di sini kita isi 15. Nah, jadi tidak 20, tapi 15. Sehingga kalau ditanya yang suka milk, semuanya ada 20 karena 15 dengan 5. Nah, sedangkan yang green tea tadi ada 15. 15 itu sudah termasuk 5. Berarti kurang berapa anak-anak? Kurang 10 ya. Maka di sini kita isi dengan 10. Nah, tidak diisi dengan 15, tapi kita isi dengan 10. Nah, ini kan tadi 15 yang suka green tea. 15 itu berarti ini 5 dengan 10. Kemudian ada 3 orang yang tidak suka kedua-duanya. Maka 3 letaknya di mana? Di luar ini. Nah, ini 3. Nah, gambarnya seperti ini diagram Venn-nya. Jelas enggak? Jadi tadi kita menggambarnya dari yang di tengah. Di tengah tadi yang bagaimana? Yang gemar kedua-duanya. Kemudian yang di sini, ini yang 15 ini namanya yang gemar
milkshake saja. Nah, 10 ini yang gemar green tea saja. Tapi kalau ditanya berapa yang gemar green tea, itu semuanya 15. Tapi kalau berapa yang gemar green tea saja atau hanya gemar green tea, 10. Bisa dipahami enggak? Nah, pertanyaannya tadi berarti pertanyaannya apa tadi? Gambarlah diagram Venn untuk menyatakan keterangan di atas. Berarti diagram Venn-nya seperti tadi ya. Kemudian berapa banyak siswa dalam kelas itu? Berarti tadi berapa banyak siswa dalam kelas itu? Berarti berapa tadi? Ini kita gambar lagi. Sorry. Tadi kan gambarnya begini. Ini tadi 5, ini 15, ini 10, ini 3. Nah, kalau ditanya kelas yang jumlah siswa dalam kelas itu berarti 15 ditambah 5 ditambah 10 berarti berapa? 30 ditambah 3. Jadi pertanyaan yang itu jumlah siswa dalam kelas itu adalah 33. Berapa yang gemar kedua-duanya? Berapa anak-anak tadi? 5 ya. Berapa yang tidak gemar kedua-duanya? Berapa? 3. Berapa yang hanya gemar milk? Jadi jawabannya berapa? 15. Berapa yang hanya gemar green tea? Nah, berarti berapa? 10. Nah, itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, maka yang kita lakukan adalah dengan cara menggambar diagram Venn. Nah, jelas ya? Oke, nanti kita lihat contoh lain. Sekarang contoh 2. Contoh 2 ini. Nih. Coba kita lihat. Di suatu kelas yang berjumlah 25 siswa, terdapat 20 orang siswa yang senang sepak bola, 15 orang siswa senang bulu tangkis, dan 3 orang siswa tidak senang kedua-duanya. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa anak yang senang kedua-duanya. Nah, apa beda soal dari contoh 2 dan contoh 1 tadi? Kalau yang contoh 1 tadi, yang gemar kedua-duanya ini, nah ini diketahui. Nah, yang senang minum keduanya diketahui, yaitu 5. Tetapi yang contoh 2, yang gemar kedua-duanya tidak diketahui, malah ditanyakan. Kalau malah ditanyakan, maka langkahnya gambarnya di sini tetap kita ngisi dari yang di tengah ini. Karena yang di tengah ini belum diketahui tapi malah ditanyakan, maka ini kita misalkan dengan X. Nah, X. Gitu. Kemudian tadi yang gemar sepak bola ada berapa? 20 ya, kita ingat-ingat ya, 20. Kemudian yang bulu tangkis 15. Padahal berarti tadi di sini kan X. Ini himpunan yang gemar sepak bola, ini yang gemar bulu tangkis. Karena yang gemar sepak bola tadi ada 20, maka kalau ini sudah ada X, maka di sini kita isi dengan 20 kurangi X. Nah. Kemudian yang di sini yang gemar bulu tangkis, karena 15 sudah ada X, maka di sini kita isi dengan 15 kurangi X. Nah, itu ya. Lalu yang tidak gemar kedua-duanya ada 3, maka 3 letaknya di luar. Ini 3. Nah, tuh. Sehingga kalau pertanyaannya gambar diagram Venn-nya berarti seperti ini. Kalau sekarang ditanya berapa yang gemar
sepak bola dan bulu tangkis atau gemar kedua-duanya, maka kita cari X ini. Nah, bagaimana mencari X? Ini kita jumlahkan semua, jadi 20 kurangi X, ditambah X, ditambah 15 kurangi X, ditambah 3, sama dengan jumlah siswa seluruhnya yaitu 25. Maka kita peroleh persamaan ini, anak-anak. Nih, coba lihat. Tadi yang saya tekan 20 min X, tambah X, tambah 15 min X, tambah X sama dengan 25. Tadi kita tujuannya mau cari siapa, anak-anak? Cari X. Nah, maka kalau mencari X, ini kurungnya kita buka. 20 min X ditambah X tambah 15 min X tambah 3 sama dengan 25. X-nya kita jadikan 1, konstanta jadikan 1. Berarti ini 20 tambah 15 tambah 3. Berapa? 35, 38. Kemudian ini negatif X ditambah X habis. Berarti tinggal min X. Jadi 35 dikurangi X sama dengan 25. Maka X sama dengan 38 dikurangi 25. 13. Berarti 13 tadi yang bagaimana, anak-anak? Yang senang kedua-duanya. Yang tadi kita misalkan dengan apa? X. Gitu. Bisa dipahami enggak? Ini kalau yang suka kedua-duanya tidak diketahui. Maka kita yang di tengah tadi kita misalkan dengan X di sini, ya. Tapi kalau ini diketahui, maka kita isikan yang di sini dulu, begitu ya. Jadi tetap kita mengisi dari yang di tengah. Nah, itu. Ya. Aduh. Sorry. Duh. Duh.